Oke, mungkin di nomor 1 ya. Ini soal. Nah, ini nggak usah dipedulikan, ini komentar, nggak dieksekusi. Intinya nih cuekin, ini cuma soal aja. Dia suruh membuat program yang menerima dua bilangan, lalu menentukan bilangan mana yang lebih besar, apa dua bilangan sama atau tidak. Untuk ini tuh penting, ini ikuti aja. Dua ini tuh bisa dibilang kode awal untuk ketika lagi ngoding di C++. Kalau untuk penjelasannya ini itu mengakses perpustakaan atau library yang mana ini itu IOStream itu bakalan membuat kita dapat menggunakan code sama chain. Nah, code sama chain itu apa? Nah, nanti kita jelaskan. Lalu using namespace std, biasanya kalau kita nggak pakai ini, ketika kita mau code atau chain, itu kita harus kayak gini dulu. Nah, ada std.2.2 di depannya. Nah, karena kita nggak mau ribet seperti ini, nah kita pakai kode ini, using namespace std. Jadi nanti nggak akan menggunakan std.2.2 ini lagi ketika menggunakan chode atau chain gitu. Itu guna untuk using namespace std. Lalu int main ini tuh sebetulnya gimana ya, bisa dibilang kalau dalam codingan tuh harusnya agak ribet sih, karena harus tahu dulu ini tuh apa kan. Intinya bisa dibilang int main ini tuh di dalam ini kan ada kurung kurawal di sini. Ini kurung kurawal buka, ini kurung kurawal tutup. Nah, jadi di dalam integer main ini bisa dibilang di sini kan, dari sini sampai sini, karena ini penutupnya, ini bukanya, itu tuh adalah isi dari program yang bakal dijalankan. Ketika di run dia akan menjalankan program-program yang ada di sini. Oke, itulah mungkin. Lalu di sini ada kayak gini. Ini tuh membuat variabel. Mungkin kalau di matematika kan ada variabel x, variabel y. Biasanya kan kita disuruh mencari nilai x adalah, nilai y adalah. Nah, di sini itu kita memberi kita membuat variabel namanya bilangan 1, namanya bilangan 2 dengan tipe data itu int, integer. Nah, ini agak harus tahu dulu sih sebenarnya dasar pemrograman. Kalau tipe data itu ada bermacam-macam. Ada namanya string, integer, atau di sini disingkat ya int, char, dan lain-lain kan. Kalau int ini berarti dia itu variabelnya nanti itu tipenya angka. Jadi angka. Kalau string itu bisa dibilang teks kan, tulisan kayak gini. Nah, kalau integer angka. Jadi variabel bilangan 1, variabel bilangan 2 ini tuh sama dengan nanti tuh nilainya angka atau numerik kayak gitu. Oke, lalu di sini code. Nah, ini tuh untuk menampilkan teks. Cara penulisannya ikuti kayak gini, code, terus ada tanda panah ke kiri 2 kali, lalu bilangan pertama. Nah, ketika kita mau membuat teks, memunculkan teks ke layar ketika di run, maka kita menggunakan code, lalu jangan lupa titik 1, 2, dan di dalamnya ini tuh apa sih yang mau kita tampilkan. Misalkan masukkan bilangan pertama. Nah, maka dia nanti akan menampilkan ini. Oke. Lalu di sini kan yang ke run cuman ini kan, yang ke bawah, di bawah enggak. Nah, nanti kita jelaskan. Lalu di bawahnya ini ada chain. Nah, chain ini gimana? Chain ini si input. Jadi kita itu sebagai pengguna bisa memasukkan input lah, bisa memasukkan nilai di output ketika kita nge-run. Jadi di sini kan chain. Kita akan menginput variabel bernama bilangan 1. Ingat, variabel bilangan 1 itu tadi tipe datanya integer atau angka. Jadi kita akan menginput angka. Misal, masukkan bilangan pertama itu kita ini pakai keyboard ya. Jadi klik di outputnya. Misal ada 65. Ini saya ketik ya 65, enter. Nah, dia akan lanjut ketika di enter. Bilangan kedua ini tuh apa ya? Statement ini sama aja. Ini sama aja kayak di sini ya. Dia akan menampilkan teks bilangan kedua. Lalu di sini dia itu minta input atau minta kita menuliskan lah. Dia minta menuliskan bilangan 2, variabel bilangan 2. Variabel bilangan 2 tadi itu sama-sama integer kan atau angka. Jadi kita misalkan 78. Enter. Nah, dia akan keluar kayak gini. Nah, ini tuh apa? Nah, di sini masuk di if else. Nah, ini agak kompleks juga. Ini tuh jika maka lah bisa dibilang. Jadi bacanya gini. Jika bilangan 1 kan lebih dari bilangan 2, maka cout atau keluarkan teks di layar
keluarkan, yakni bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua. NDL ini tuh ganti baris atau mungkin baris intinya ganti baris lah gitulah. Misalkan statement ini tidak terpenuhi, misalkan dicek kan bilangan satu itu ternyata nggak lebih besar dari bilangan dua, maka dia masuk ke sini. Dan jika jika bukan bilangan 2 lebih dari bilangan 1, nah misalkan ini bilangan 2 nya lebih dari bilangan 1 kan, keluarkan teks bilangan 2 lebih besar dari bilangan pertama. Oke. Else ini tuh jika statementnya tidak apa ya bisa dibilang tidak bukan dari kedua ini, maka print keluarkan teks kedua bilangan sama kayak gitu. Jadi kan kalau secara logika, kalau misalkan bilangan 1 lebih dari bilangan 2 itu kan keluar kayak gini kan. Kalau bilangan 2 lebih dari bilangan 1, dia akan keluar ini. Nah, berarti else tuh yang tidak ada di sini. Berarti kalau yang nggak ada di sini berarti kan sama dengan dong. Ini sama aja kayak jika bilangan 1 sama dengan bilangan 2, maka keluarkan kedua bilangan sama kayak gitu. Contoh di sini tadi kan saya masukkan bilangan pertama kan. Bilangan 1 tadi kan 65. Bilangan kedua 78. Dicek di sini apakah bilangan 1 lebih dari bilangan 2. Kalau lebih, dia akan muncul ini, bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua. Nyatanya di sini kebalik kan, bilangan kedua lebih besar dari bilangan pertama. Yang dijalankan tuh ini. Karena ketika dia ngecek di sini, nah ternyata bilangan 1 itu enggak lebih besar dari bilangan 2 loh, ini kan 6578. Ternyata bilangan 2 itu lebih kecil dari lebih besar dari bilangan 1 atau 78 lebih besar dari 65. Jadi yang keluar ini. Kayak gitu kalau untuk yang pertama. Atau mungkin kita coba deh. Misalkan kita run kan. 65 udah bilang sama karena dia akan menjalankan yang ini. Return 0 ini kayak ya akhiran aja, akhiran di C++. Itu untuk nomor 1.